Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arsyati dari kelas 4B dengan NIM 190904045. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS data mining saya, yaitu implementasi algoritma K-means untuk clustering data Udemy course. Metode K-means itu data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok atau klaster, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dalam klaster atau kelompok yang lain, sehingga data yang berada dalam satu klaster memiliki tingkat variasi yang kecil. Yang saya gunakan ini data Udemy course. Data Udemy course itu tentang belajar mengajar online. Biasanya yang sering lihat itu kayak ruang guru. Langsung saja, yang pertama, mengimport library yang digunakan. Yang pertama ada import NumPy ASNP, yaitu fungsinya untuk memudahkan operasi komputasi tipe data numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pangkat, dan operasi lainnya. Kemudian ada import pandas SPD, yaitu untuk analisis data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang bisa untuk diolah. Kemudian ada import matplotlib. Import matplotlib itu fungsinya untuk memvisualisasi atau memplotkan. Kemudian ada import seaborn. Fungsinya untuk memvisualisasikan juga. Kemudian ada front scalene cluster, yaitu pengklasteran dengan library K-means. Kemudian di sini ada DF sama dengan PD.reachSV. DF ini variabel, jadi sifatnya terserah atau bebas. Yang saya gunakan yaitu DF, kemudian PD.reachSV, kemudian ini data yang digunakan. Sebelum di sini di-run, data harus di-upload dulu. Kemudian ada df.head. Head ini fungsinya untuk menampilkan, saya menampilkan data tiga kolom atau 3 baris maksudnya. Kemudian ada df.drop. Di sini fungsinya df.drop itu fungsinya untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan digunakan. Saya menghapus kolom course title, URL, publish timestamp, subject, level. Kemudian tampilkan dengan fungsi head. Dan ini data yang telah dihapus beberapa kolomnya. Kemudian ada df display.valueCount. Artinya yaitu untuk menampilkan value count pada kolom isPath. Karena kolom isPath ini variabel true dan false, dan menghasilkan true yaitu 3368 dan false 310. Kemudian ada df.label df.iloc. Di sini ada 0 sampai 8, artinya yang akan ditampilkan yaitu dari indeks ke 0 sampai indeks sebelum ke 8, atau
atau dari indeks ke 0 sampai ke 7. Kemudian tampilkan dengan fungsi head, dan ini datanya. Kemudian di sini ada tf without label.info, yaitu untuk preprocessing data. Kita bisa melihat bahwa tidak semua nilai fitur bertipe sama. Beberapa dari mereka adalah ada yang angka, dan beberapa dari mereka ada yang tidak. Untuk mempermudahkan perhitungan, kita akan mengumpamakan semua data numerik ke model. Jadi tadi kan di sini isPath masih variabel bukan angka. Terus di sini udah menampilkan angka agar memudahkan perhitungannya. Terus di sini ada df_km sama dengan df.ilog. Di sini fungsinya untuk menentukan variabel yang akan dikelompokkan. Kemudian di sini ada from sklen sampai dengan indeks, itu fungsinya untuk menghitung nilai DBI-nya. Yang pertama, import library DBI, David Boltin score-nya. Kemudian result ini untuk menampilkan. Terus kemudian ada for i in rank 2,11, artinya data yang akan ditampilkan nilai DBI-nya itu dari klaster 2 sampai sebelum 11 atau 2 sampai 10 seperti di hasil result ini. Kemudian ada Kamins sama dengan Kamins and cluster i, random state-nya 30. Kamins dengan label itu variabel, jadi sifatnya terserah. Kemudian di sini ada result ini untuk menampilkan atau print. Dan ini hasilnya. Kemudian di sini ada plt.plot, itu fungsinya untuk memplotkan atau memvisualisasikan. Terus kemudian di sini ada Kamins sama dengan Kamins and cluster. Di sini fungsinya untuk memprediksi. Kemudian di sini ada db_index sama dengan David Boltin score. Di sini ada fungsi print, yaitu untuk menampilkan nilai DBI-nya dan mendapatkan nilai akurasi 0,5123 sekian. Kemudian di sini ada df cluster. Fungsinya yaitu untuk menambahkan kolom cluster. Dan ini hasilnya. Di sini sudah ditambahkan kolom cluster. Kemudian di sini ada df.2csv. Ini itu untuk menyimpan data hasil clustering. Biasanya nanti akan nampil di sebelah sini. Kita run satu-satu agar hasil clustering.csv-nya itu ada di situ. Nah, ini hasil dari clusteringnya. Kemudian di sini ada print kemudian ini data hasil sama dengan pd.csv, itu artinya
Data yang tadi telah disimpan, hasil cluster.csv, dimasukkan ke dalam variabel data underscore hasil. Ini variabel yang saya gunakan, kemudian print atau menampilkan datanya. Kemudian di sini ada df label sama dengan df.elect. Di sini itu untuk menampilkan array. Dan hasilnya array 0 dan 1. Terus ini plt.figure, figure size sama dengan 10 dan 10. Artinya untuk ukurannya itu panjangnya 10 dan lebarnya juga 10. Data yang saya ambil untuk sampelnya itu kolom 6 lectures dan 6 review. Dan ini hasil visualisasinya. Terus yang terakhir, kesimpulannya yaitu dari clustering kami di atas, mendapatkan nilai DBI yaitu 0,51 dan dibandingkan dengan metode clustering AHC mendapatkan nilai DBI 0,53. Artinya, pengklasteran yang bagus adalah menggunakan metode Cummins. Karena DBI yang bagus adalah nilai yang mendekati 0, tapi bukan minus. Terima kasih. Sekian yang saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.